wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hernanda Adi Pramudia, NIM 19050066, kelas A, mata kuliah metode manufaktur. Hari ini bertepatan pukul 2.40 tanggal 15 bulan Desember 2021. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah metode manufaktur yang diampu oleh Pak Istiawan selaku dosen pengampu. Sebelumnya saya akan masuk ke menu terlebih dahulu. Di sini udah kita lihat ya. Ini adalah bentuk awal dari PanukCL, aplikasi CNC Latte. Sebelumnya izin ya Pak ya, atau semua yang nonton ini, sebelumnya saya sudah mengerjakan di mana tugas dikeluarkan pada hari Senin, dan saya pun udah melihat YouTube Pak Istiawan dari part 1 hingga part 2. Nah, itu menjelaskan bagaimana cara mengerjakan dari tugas yang sudah diberikan. Nah, saya sebelumnya mohon maaf ya Pak, karena saya udah berulang kali nge-record, jadi menurut peraturan dari Bapak yang udah disampaikan itu tugasnya merekam dan mengerjakan yang dimana kita sudah mengerjakan ya tugas sebelumnya dan diaplikasikan ke dalam PanukCL ini. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan dan mungkin saya bisa lihat hasil saya, karena sebelumnya saya sudah merecord dan mengerjakan, tiba-tiba sistem saya tuh nggak support. Jadi sistem dari laptopnya cuma bisa merecord 15 menit. Lebih dari itu filenya nggak keambil, jadi agak susah. Karena kan di sini saya punya keterbatasan untuk hal-hal record ataupun seperti apa, mungkin mohon maaf ya atas itu. Lanjut, kita menuju ke tugasnya, karena di sini saya sudah punya tugas dan saya perlihatkan terlebih dahulu tugas saya. Nah, ini tugas dari saya, Hernanda Adi Pramudia, kelas manufaktur A, ini 1906 job 1 ya. Di sini saya buat dulu, oke. Di sini saya udah mengerjakan dari awal. Saya akan jelasin dulu ya, karena di sini saya udah mengerjakan dari mulai awal, dari huruf O besar kapital 0001. Ini tuh nama program dimana ini kita bisa bedakan, ini huruf O, ini angka 6. Ini nama program kita yang mau kita buat, dan di bawahnya ada N10G21. N10 ini itu adalah nomor baris yang mau kita rancang atau mau kita planning. Nah, G21 ini kita punya satuan G21 ini adalah milimeter, dan kalau G20 itu inch. Lalu di sini ada end of rule, jadi setiap kita memprogram sesuatu kita harus diakhiri dengan tanda titik. Ini kita harus perhatikan ada yang gitu. Nah, ini pokoknya batas dari pemrograman diakhiri dengan titik koma seperti ini. Dan billet ini adalah menyiapkan benda kerjanya, karena di sini kita punya diameter atau X-nya 30 dan Z-nya 60. Lalu di bawahnya ada N20 G98, itu penentuan dari kecepatan. Kecepatan dari G98 itu punya milimeter per menit ya, atau per waktu atau per menit ya, seperti itu. Dan N30 baris ke-30 ada G28 F0 W0. Nah, ini dari home position, jadi
nanti pahatnya atau nanti yang alat dari pahatnya itu bakal kembali ke posisi awal. Nah ini posisi awal, home position. Nah dan M40 lalu spasi M6 T0101 ini adalah jenis pahat ya, atau ganti pahat. Dan yang T0101 ini toolnya atau alatnya yang mau kita, atau jenis alatnya yang mau kita pakai. Dan baris 50 ini M3S2000 ini baris ke 50 dan 53 itu spindle, jadi putaran, spindle itu putaran. Terus S2000 ini adalah kecepatan dari putarannya berapa, kita pakai 2000 seperti contoh yang sudah diberikan. N60 G300X32 Z2 ini adalah ini baris 60, dan G00 ini gerakan linear tanpa pemakanan, jadi gerakannya linear ya, dan nggak ada yang mau dimakan ibaratnya gitu, atau mau dipahat atau mau disisir ibaratnya seperti itu. X32 ini dari diameter X-nya 32, Z-nya 2, karena kita ambil dari tugas sebelumnya ya, karena tugas sebelumnya kita punya DOC itu depokat 2 mm, jadi kita tambahin 2. Nah kita masuk program intinya dari N70 G00 ini, jadi kita udah punya gerakan linear, jadi gerakan linear itu tanpa pemakanan itu biasa seperti ini, seperti itu. X30 karena linear geraknya atas bawah, jadi kita nyentuh ke diameter 30 dan Z2, jadi kita punya titik koordinat Z pada garis Z2 plus. Nah N80 ini G01 itu tadi kebalikannya dari 01, karena 01 itu adalah dengan pemakanannya, jadi dimakan tuh ya isinya di garis ini. Jadi gimana, pasti ada pertanyaan di mana sih cara dapetin data-data ini. Data-data ini sebenarnya udah mungkin kalau ada yang kurang mohon dikoreksi ya Pak, karena di sini saya belajar dan mencari data hingga mendapatkan nilai seperti ini. Aku juga masih belajar, mungkin salah diaplikasikan ya, karena aku yang ketika aku kerjain aku dapat data seperti ini dan mungkin bisa dipakai. Nah ini ada 30 karena perhitungan contoh soalnya pun sudah seperti itu, dan kita suruh membuat hal yang sama. Kita dapat nih, dan kita lanjutkan ke N80. Ini kenapa ada Z6-60, karena garis pemakanannya ditarik ke sebelah kiri, karena kalau dari kanan Z plus dan sebelah kiri negatif, kita dapat diameter totalnya, panjang totalnya atau Z-nya itu totalnya 60, karena 20 dari soal atau tugas sebelumnya. Nanti kita dapat 60, dan di sisi kiri otomatis dapat negatif 60. Dan F100 ini jadi penanda buat ininya ya, kecepatannya F100. Nah ini ada N90 G01, jadi ini dimakan terus agak naik ke atas 32, kembali ke awal di mana sebelum kena pahat ya. Jadi Z-60 di posisi naik ke atas seperti itu. Dan N100 atau baris ke 10 ya, garis 10. Nah, kita punya G00 tanpa pahatan, otomatis di atasnya gitu. Dia ke sini 32 di diameter 32 di atasnya, terus ke awal Z2 ini kembali ke titik awal. Nah ini sini kita tandain ya. Ini kita punya, ini di atasnya siklus 1, berarti ya di bentar. Ini siklus 1. Ini siklus 3. Ini jadi dalam pengerjaan kemarin saya dapat 3 siklus dan diaplikasikan seperti ini. Jadi penulisan atau pemrogramannya seperti ini. Tadi kita udah selesai ke siklus 1, dapat data N atau garis ke 11 ya.
kita punya GO berarti tanpa pemahatan di titik diameter 25 dan Z-nya 2. Lalu seterusnya mungkin sama ya. N12 juga bergerak. Jadi ini kan kita punya benda kerja, terus dipahat secara ini, secara step by step ibaratnya seperti itu. Nah ini kita ke siklus 2 di mana N12 G01 X25 min Z-nya min 40 karena kita bergerak ke jarak 40 berarti di tengahnya dari 20 jadi sisa dari 60 nya 60 dikurang 20 jadinya min 40 tapi dia naik dikit ya diameternya karena kembali ke atas lagi diameter awal. N40 G0 X32 Z2 ini kembali ke titik biasa. Nah terus N baris ke 15 itu kita ke bagian depan ya, kecil, itu pemahatan terakhir kan. Nah itu kita punya diameter 20, jadi sebelumnya kita berada di diameter 20 sebelum kena pahat di panjang Z atau titik Z nya 2, jadi itu di bagian ujungnya, ini bagian ujung itu dari garis awalnya masih di diameter udah nempel ya, berarti udah seperti ini. Nah itu N1 N16 G01, nah itu udah mulai pahat ya, sekitar 20 Z nya min 20. Karena memang dibutuhkannya panjangnya 20 sama, berarti karena diameter 20 panjang min 20 karena ke sebelah kiri. Lalu N17 G01 X G2 naik lagi ke awal tapi masih di posisi panjang 20. N18 G00 tanpa pemahatan itu kembali ke titik awal, jadi pokoknya setelah pahat kembali ke titik awal setelah siklus ya ibarat gitu. Nah di closing kita punya data N19 atau ibaratnya penutupan itu kita setelah menggunakannya. Jadi N19 itu baru 19 G28 itu tadi diaktifin, sekarang di off gitu ya. Yang M5 itu spindle off dan M30 itu program stop. Jadi seperti ini ya gambarnya ya. Kita coba apakah bisa. Kita cek dulu sebelum kita akan program. Oh oke, bagus, sepertinya bisa ya. Kita lihat ya. Nah jadi gambarnya seperti ini. Play dulu bagian atasnya, lalu masuk ke siklus. Nah lalu masuk ke siklus 2 dan ini siklus 3 ya. Jadi siklus 1 yang sebelah. Jadi ya, mohon maaf tadi sebentar ya, ulang dulu. Nah, ini siklus pertama ya, di siklus pertama diratain dulu bagian atasnya. Kalau udah kena benda-bendanya kita pindah ke siklus 2 pindah ke siklus 3. Nah mungkin seperti ini ya gambar sebelumnya kita buat sama kayak soal yang kemarin ya, mudah-mudahan bener ya, karena kan di sini saya juga belajar. Jangan takut salah karena saya juga coba-coba, akhirnya ya jadilah program seperti ini. Mungkin demikian ya tugas pada siang ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau perbuatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.